telah bersedia mengikuti layanan konseling kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan membacakan doa. Kira-kira ada yang bersedia membacakan doanya? Saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada adik yang telah bersedia membacakan doa sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Oh ya, sebelumnya di sini udah ada belum yang mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Atau ada yang udah tahu konseling kelompok itu apa? Saya lah. Konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan yang dibuat oleh sebuah kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah seseorang yang dipecahkan melalui musyawarah mufakat. Terima kasih kepada adik yang telah bersedia menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi di sini abang kembali menjelaskan bahwa konseling kelompok itu adalah kegiatan dalam sebuah kelompok melalui interaksi antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah yang dialaminya, yang kemudian mencari jalan keluar dari masalah yang dialami anggota kelompok tersebut. Ada yang tahu nggak tujuannya itu? Ada. Saya. Ada. Tujuannya yaitu untuk melatih seseorang untuk lancar berbicara di depan umum. Ya, itu salah satunya. Terima kasih kepada adik yang telah menjelaskannya. Jadi tujuan dari konseling kelompok itu adalah untuk melatih kita berbicara di depan umum. Yang kedua, untuk melatih kita mengeluarkan pendapat, saran atau ide kepada orang lain. Yang ketiga, melatih kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita kemukakan. Nah, di dalam konseling kelompok ini, hal yang harus dilakukan oleh peserta kelompok itu yang pertama menjaga kerahasiaan. Apapun yang dihasilkan dari kelompok ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Yang kedua itu adalah kesukarelaan. Jadi para peserta kelompok ini harus sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok kita ini tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. Yang ketiga itu terbuka. Para peserta kelompok harus terbuka mengungkapkan masalah yang dialaminya dalam kegiatan layanan konseling kelompok kita ini. Yang keempat itu adalah kenormatifan, yaitu menghargai orang lain. Ketika ada peserta kelompok yang menceritakan masalahnya, maka peserta kelompok yang lain harus mendengarkannya dengan sebaik mungkin. Nah, sebelumnya kan abang belum kenal nama adik-adik di sini, jadi alangkah lebih baiknya kita perkenalkan diri dulu. Kira-kira ada yang sukarela atau dari abang duluan? Dari abang. Oke, baik. Perkenalkan, nama abang Wahyu, tempat tanggal lahir Pangkalan Susu 24 September 2001. Hobi menulis, cita-cita abang ingin menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi kepada abang? Selanjutnya ada yang sukarela atau abang tunjuk aja? Abang tunjuk aja. Dari tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah, tempat lahir Pangkalan Susu 18 Desember 2004. Hobi membaca, cita-cita menjadi seorang ustadz profesional. Perkenalkan, nama saya Sukina Azila, tempat tanggal lahir Pangkalan Susu tanggal 26 bulan 9 2004. Hobi membaca, cita-cita jadi dokter. Perkenalkan, nama saya Karina Agustina, tempat tanggal lahir Pangkalan Susu 11 Januari 2004. Hobi membaca, cita-cita menjadi perawat. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, tempat tanggal lahir saya Pangkalan Susu 20 Juni 2004. Cita-cita saya itu ingin jadi guru, hobi saya olahraga. Perkenalkan, nama saya Adu Muhammad, tempat tanggal lahir Pangkalan Susu 12 Februari 2004. Hobi main bola, cita-cita jadi tentara. Terima kasih kepada adik-adik yang telah memperkenalkan nama dari kalian semua.
Nah, jadi di sini kalian kan sudah memperkenalkan nama kalian. Nah, jadi abang ada sedikit buat game nih untuk kalian. Gamenya nggak susah. Abang hanya melatih fokus dan ingatan kalian. Caranya, ketika abang tunjuk kalian dan dengan menyebutkan nama teman kalian, kalian harus menyebutkan tanggal lahir teman kalian yang abang sebut. Paham kan? Paham. Nah, yuk kita mulai ya. Dari mana bang? Ardi, 18 Desember 2004. Karina, 11 Januari 2004. Adam, 15 Februari 2004. Uci, 26 September 2004. Ardi. 18 Desember 2004. Terima kasih. 20 Juni 2004. Nah, jadi sudah kenal kan satu sama lain nih. Nah, Sudah. selanjutnya kita akan masuki kegiatan berikutnya, yaitu kalian menceritakan masalah yang kalian hadapi saat ini. Terserah mau masalah apa aja, bisa masalah itu tentang bang, saya tidak bisa move on sama mantan atau apa gitu kan. Nah, jadi di sini abang meminta kesukarelaan kalian untuk menceritakan masalah yang kalian hadapi pada saat ini. Kira-kira ada yang sukarela dulu menceritakan masalahnya? Saya bang, Ya. susah move on dari mantan. Oh, sesuatu dari mantan. Selanjutnya, Saya bang, ya. susah menanggapi pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, Saya bang, susah menanggapi pelajaran matematika. lanjut. Saya bang, masalah saya yaitu terhambat belajar daring karena nggak punya handphone. Bagaimana solusinya? Terakhir, Saya bang. Oke bang. Saya itu paling susah bang untuk bangun pagi bang. Susah. Dah. baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah menceritakan masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Baik, abang telah mengumpulkan masalah-masalah yang kalian hadapi pada saat ini. Sekarang kita akan voting masalah apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama itu adalah ada masalah si Adam yang susah move on dari mantan. Yang kedua itu masalah Suci susah menanggapi pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga itu masalah Karina, yaitu susah menanggapi pelajaran matematika. Yang keempat itu ada masalah Ardi yang terhambat pelajaran daring karena tidak ada handphone. Yang kelima itu ada masalah si Firman, yaitu susah untuk bangun pagi. Nah, di sini kita akan memvoting masalah siapa yang akan dibahas pada pertemuan kita kali ini. Iya. Saya kalau menurut saya itu masalah arti lah. Masalah arti. Lanjut. Saya bang, Ya, menurut saya bang, masalah arti juga. Ya bang, saya memilih masalah Firman. Nah, baik, karena di sini memilihnya secara voting, jadi suara terbanyak akan kita pilih. Di sini pemilih suara terbanyak itu memilih masalah Ardi, yaitu terhambat pelajaran daring karena tidak ada HP. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah yang dihadapi oleh Ardi, yaitu terhambat pelajaran daring karena tidak ada HP. Ketentuannya adalah Ardi menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Kedua, setelah Ardi menceritakan masalah yang dihadapinya, peserta kelompok harus mengeluarkan saran, pendapat, gagasan atau ide yang kita berikan kepada saudara Ardi. Jadi Ardi, abang minta Ardi untuk menceritakan masalah yang sedang Ardi hadapi kepada peserta kelompok yang lain dengan tidak menutupi apapun yang Ardi rasakan. Jadi Ardi harus terbuka dan harus ceritakan semua masalah yang Ardi hadapi. Oke bang, gini kan zaman sekarang ini zaman COVID banget. Kita nggak ada HP gitu. Sementara
kita belajar di sekolah itu melalui daring. Kan daring itu harus punya HP. Jadi saya ingin meminta solusi dari teman-teman bagaimana caranya saya bisa belajar dan bagaimana cara untuk mendapatkan HP itu. Sementara saya tidak mempunyai dana yang cukup. Nah, jadi Ardi telah menceritakan masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Inti dari masalahnya itu dia tidak mempunyai HP, jadi terhambat belajar daring. Nah, setelah Ardi menceritakan masalahnya, jadi Abang meminta kesukarelaan kalian untuk memberikan saran atau pendapat kalian tentang masalah Ardi agar dia mampu mencari jalan keluar terkait masalah yang sedang dihadapinya. Nah, jadi kira-kira siapalah yang sukarela untuk memberikan saran atau pendapatnya terkait masalah yang sedang Ardi hadapi? Ya, Firman. Ini Bang, menurut saya, jika Ardi kan punya uang jajan nih, jika dia jajan itu dia kalau bisa masih jajan lah. Nah, HP itu bagus, uangnya itu ditabung aja supaya dia bisa masuk. Baik, terima kasih Firman. Jadi Ardi paham kan? Gimana? Apa yang dikatakan oleh Firman? Apa yang dikatakan Firman? Yang dikatakan tadi ada yang saya menabung uang Menyisihkan uang sedikit. Lanjut, siapa kira-kira sukarela? Ya, Suci. Dari Suci, Ardi bisa mencari uang tambahan untuk sedikit demi sedikit mengumpulkan uang demi membelikan handphone. Nah, jadi Ardi telah mendapatkan saran dari teman-teman yang lain. Hal yang harus kalian lakukan itu adalah BEP 3. Apa itu BEP 3? Nggak tahu. Yaitu berpikir, berasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Sekali lagi, berpikir, berasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Berpikir. Saya berpikir bahwa masalah yang Ardi hadapi adalah masalah yang sangat berat. Berasa. Saya merasakan bahwa masalah yang Ardi hadapi pernah saya alami. Bersikap. Jika Ardi memiliki uang lebih, alangkah lebih baiknya Ardi menabungkan uangnya. Bertindak. Jika saya mempunyai uang lebih, maka saya akan memberikannya kepada Ardi. Bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab agar saya menjaga apa yang saya ucapkan. Suci, berpikir. Saya berpikir bahwa masalah yang Ardi hadapi adalah masalah yang sangat berat. Karina, berasa. Saya merasakan masalah yang Ardi hadapi pernah saya alami. Firman, bersikap. Saya bersikap jika Ardi mempunyai uang lebih bagus Ardi itu menyisihkan uangnya untuk ditabung. Adam, bertindak. Jika saya mempunyai uang lebih, maka saya akan memberikannya kepada Ardi. Selanjutnya Bang minta yang terakhir itu Adam, bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab agar saya menjaga apa yang kami ucapkan. Baik Ardi, teman-teman sekalian sudah memberikan saran dan pendapat yang mereka berikan kepada Ardi. Kira-kira apakah Ardi dapat menerima saran yang mereka berikan? Ya, saya menerima saran dari teman-teman semua. Terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah memberikan. Terima kasih juga Abang ucapkan kepada teman-teman dan adik-adik sekalian yang telah memberikan
saran dan pendapat terkait masalah yang Ardi hadapi. Semoga setelah ini Ardi dapat menjalaninya di kehidupan Ardi sehari-hari agar Ardi dapat mudah mendapatkan HB tersebut. Terima kasih kepada adik-adik yang telah bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok kita mulai dari awal sampai tahap akhir. Maka berakhirlah kegiatan konseling kelompok kita pada pertemuan kali ini. Abang meminta kesan dan pesan yang kalian berikan kepada Abang terkait kegiatan konseling kelompok kita pada pertemuan kali ini agar Abang dapat mengambil pelajarannya dan memperbaikinya di kemudian hari. Kira-kira adakah yang ingin memberikan kesan dan pesannya kepada Abang terkait kegiatan layanan konseling kelompok kita pada pertemuan kali ini? Coba. Ya, Firman. Kalau kesannya itu, saya itu sangat puas apa yang kita diskusikan pada hari ini. Kalau pesan saya, semoga Abang itu bisa memecahkan masalah orang yang tidak bisa dipecahkan oleh orang tersebut. Baik, kira-kira ada lagi yang memberikan kesan dan pesannya untuk Abang terkait? Saya, Bang. Oh, ya. Ardi. Saya terkesan dengan kegiatan konseling kelompok ini karena melalui kegiatan ini saya lebih pede berbicara di depan umum. Saya Bang, Ya, Suci. pesan saya agar Abang bisa lebih giat lagi menuntut ilmu. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah memberikan kesan dan pesannya terkait kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Dengan begitu berakhirlah kegiatan konseling kelompok kita pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang Abang mohon maaf. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan Abang akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. غني لي شوي